Dewi Melinda dengan NIM 220611020628. Pada kali ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan teori manajemen. Yang pertama, teori klasik menurut beberapa ahli. Menurut Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925 yang dikemukakan dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Administration Industriale et General. Henry Fayol mengungkapkan pendapat bahwa dalam perusahaan industri, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas, yaitu teknikal, komersial, finansial, security, akuntansi. Tugas manajerial yaitu melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. 2. Menurut Demani, kaidah-kaidah yang diperlukan guna menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi merupakan kaidah yang menghendaki adanya mengenal, saling melayani, perumusan tujuan, dan kedisiplinan yang tinggi. 2. Prinsip skalar, yaitu suatu prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan, pendelegasian, dan antar fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan. 3. Fungsi fungsional. Prinsip fungsional merupakan suatu prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan serta dalam usaha mencapai tujuan bersama. 4. Prinsip staff merupakan prinsip yang membedakannya sebagai manajer staf dan lini lainnya. 3. Menurut Mary Parker Follett tahun 1868 sampai 1933. Dalam tulisannya tentang perusahaan dan organisasi-organisasi yang lain, Folletti mengulas pemahaman tentang kelompok dan tentang komitmen yang tinggi terhadap kerjasama antar manusia. Menurutnya, kelompok adalah suatu mekanisme di mana individu yang beraneka ragam dapat menggabungkan bakat-bakat yang dimiliki untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Organisasi dianggap olehnya sebagai sesuatu komunitas tempat manajer dan karyawan bekerja secara harmonis tanpa salah satu pihak menguasai pihak yang lain serta mampu menyelesaikan segala perbedaan dan pertentangan yang ada melalui diskusi. 4. Menurut Chester E. Barnett tahun 1886 sampai 1961, Chester memandang organisasi sebagai tujuan sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi-fungsi utama manajemen menurut pandangan Chester yaitu perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Menurut teorinya, bawahan akan menerima perintah hanya bila mereka memahami dan mampu serta berkeinginan untuk menuruti perintah atasan. 2. Pendekatan perilaku. Perilaku dapat dipahami melalui 3 pendekatan, yaitu dengan model rasional, memusatkan perhatian pada anggota organisasi yang diasumsikan bersifat rasional dan mempunyai berbagai kepentingan, kebutuhan, motif, dan tujuan. Pendukung model ini antara lain Dawn tahun 1967 dan Simon tahun 1973. 2. Model sosiologis lebih memusatkan perhatiannya pada pengetahuan antropologi, sosiologi, dan psikologi. Pendukung model ini antara lain Barn tahun 1970. 3. Model pengembangan hubungan manusia lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan berbagai sistem motivasi menurut jenis motivasi agar dapat meningkatkan produktivitas kerja. Pendukung model ini antara lain MC Gregor tahun 1961, Maslow tahun 1970, dan Bernays tahun 1990.
teori perilaku merupakan pengembangan dari pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan ini memandang bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem sosialnya. Beberapa prinsip perilaku antara lain: 1. Pendekatan motivasi yang menghasilkan komitmen pekerja yang sangat dibutuhkan. 2. Manajemen tidak dapat dianggap sebagai suatu proses teknik yang kaku. 3. Manajemen harus sistematis dan sistemis. 4. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen harus hati-hati. 5. Organisasi sebagai suatu keseluruhan. 6. Kepemimpinan diterapkan sesuai dengan situasi bawahannya. 7. Unsur manusia merupakan kunci utama yang menentukan sukses atau gagalnya organisasi mencapai tujuannya. 8. Manajer masa kini harus dididik dan dilatih untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep manajemen. 9. Komitmen dapat ditingkatkan melalui partisipasi dan ketertiban pekerja. Dan 10. Pengawasan harus dibangun dalam pengertian positif, bukan mencari kesalahan tetapi mencegah terjadinya kesalahan secara diri. Keterbatasan pendekatan perilaku dan sumbangannya. Beberapa ahli manajemen termasuk ahli perilaku percaya bahwa bidang perilaku tidak sepenuhnya nyata karena berkenaan dengan manusia yang bersifat unik. Model, teori, dan istilah perilaku oleh ahli perilaku sangat kompleks dan abstrak untuk dipraktikkan para manajer. Dikarenakan perilaku manusia sangat unik, maka ahli-ahli perilaku sering berbeda dalam mengumpulkan penelitian, dan rekomendasinya pun sulit bagi manajer untuk memilih dan melaksanakannya. Sumbangan teori perilaku, seperti yang telah disebutkan tadi, adalah untuk dikembangkan dalam teori motivasi. Selain itu, untuk mengetahui perilaku kelompok, hubungan manusia di tempat kerja, dan pentingnya hubungan manusia di tempat kerja, ahli perilaku menyarankan untuk dikembangkan dalam teori kepemimpinan, konflik, kekuasaan, perubahan organisasi, dan komunikasi. Ketiga, pendekatan kontemporer. Teori manajemen kontemporer yaitu teori manajemen yang berkembang pada masa kini, di mana dalam teori manajemen itu ada yang mengatakan terdapat 3 pendekatan diantaranya. Yang pertama, pendekatan sistem. Sistem berarti kumpulan bagian-bagian yang saling terkait, berfungsi secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga teori sistem dalam manajemen kontemporer yakni perluasan perspektif, kemanusiaan yang menjelaskan organisasi sebagai sistem terbuka dengan karakter entropi, sinergi, dan ketergantungan antar subsistem. 2. Pendekatan situasional. Pendekatan ini berasumsi bahwasannya penyelesaian persoalan organisasi yang berhasil dianggap bergantung pada identifikasi manajer atau variabel kunci mengenai persoalan yang dihadapi. Ketika manajer belajar untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik organisasi, maka mereka dapat menemukan solusi yang tepat dengan karakteristik tersebut. Hal ini dikatakan pula bahwasannya dibutuhkan teknik manajemen yang berbeda untuk organisasi dengan kondisi, waktu, dan situasi yang berbeda. Tugas manajer adalah mencari teknik yang paling baik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melihat situasi, kondisi, dan waktu yang tertentu. Kemudian ketiga, pendekatan hubungan manusia baru atau New Human Relation. New Human Relation berarti berkaitan dengan hubungan antar manusia. Pendekatan ini melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional,
intuitif, dan kreatif. Sehingga konsep ini memfokuskan pada pengelolaan organisasi secara keseluruhan untuk memberikan kualitas kepada pelanggan. Dalam hal ini ditekankan pada kontrol kualitas yang mengarah pada pendekatan yang menekan keterlibatan karyawan dalam pemecahan masalah kualitas. Dalam pendekatan hubungan manusia baru ini dikenal pola TQM atau Total Quality Management, yaitu sebuah konsep yang memfokuskan pada pengelolaan organisasi secara keseluruhan untuk memberikan kualitas kepada pelanggan. Manajemen di masa mendatang. Perkembangan teori manajemen di masa mendatang ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen di masa mendatang, yaitu 1. Dominan, yaitu di mana salah satu dari aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. 2. Divergensi, yaitu di mana setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. 3. Konvergensi, yaitu di mana aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur. 4. Sintesa, yaitu di mana masing-masing aliran berintegrasi. 5. Proliferation, yaitu di mana ada kemungkinan muncul lebih banyak aliran lagi. Sejak adanya industri di Inggris, telah muncul berbagai teori dari aliran manajemen yang dikenal. Dari sekian banyak teori atau aliran manajemen yang ada, terdapat 3 teori atau aliran besar yang mempengaruhi manajemen. Teori atau aliran manajemen tersebut adalah 1. Aliran manajemen klasik dapat dibedakan menjadi teori manajemen ilmiah yang dalam buku-buku literatur manajemen ilmiah sering diartikan berbeda, yaitu yang pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Sedangkan yang kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme-mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Kemudian teori organisasi klasik yang menurut Henry Fayol, suatu manajemen mempunyai 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. 2. Aliran hubungan manusia atau aliran neoklasik muncul karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap aliran manajemen klasik dan teori organisasi klasik. 3. Aliran manajemen modern dikenal juga sebagai aliran kuantitatif. Aliran ini berkembang melalui pengembangan dari aliran hubungan manusiawi dan dibangun atas dasar manajemen ilmiah. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, diyakini bahwa teori atau aliran manajemen akan terus berkembang. Akan muncul suatu teori atau aliran manajemen baru yang dianggap dapat mewakili kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan suatu organisasi atau perusahaan. Dari kemungkinan-kemungkinan aliran atau teori tersebut dan berdasarkan perkembangan ilmu manajemen, kemungkinan akan muncul lebih banyak lagi aliran atau teori manajemen. Hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli, yaitu 1. Menurut Warren Haynes dan Joseph L. Macy dalam bukunya Management Analysis, Concept and Case, membedakan 6 aliran teori manajemen, yaitu 1. Aliran akuntansi manajerial, 2. Aliran ekonomi manajerial, 3. Aliran tesis organisasi, 4. Aliran hubungan manusiawi dan perilaku manusia, 5. Aliran kuantitatif atau matematik dan statistik,
6. Aliran teknik industri. Yang kedua, menurut John G. Hutchinson dalam bukunya Manajemen, Strategi and Tactics, membagi aliran teori manajemen menjadi 6, yaitu 1. Aliran operasional atau proses manajemen, 2. Aliran empirik atau kasus, 3. Aliran perilaku manusia, 4. Aliran sistem sosial, 5. Aliran teori keputusan, dan 6. Aliran matematik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.